dan mudah-mudahan kita memahaminya dan bisa untuk mengamalkannya. Sebelum kita mengakhiri kali ini ada beberapa pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan dan saya jawab. Apakah boleh berniat puasa Ramadan setelah sholat subuh? Jawabannya tidak sah. Niat puasa Ramadan wajib dilakukan sebelum subuh, setelah maghrib. Jangan sebelum maghrib, itu kan masih belum buka ya. Makanya dianjurkan, saya sudah pernah mengatakan dalam pengajian sebelumnya, nang bagus itu berniat itu waktu berbuka puasa. Jadi waktu buka puasa Allah itu setelah membaca doa puasa, Allahumma laka sumtu bika amantu, sambung nawaitu sauma ghadin, kan enak. Karena insya Allah orang tidak ada yang tidak berbuka puasa, yang tidak tarawih banyak. Nah kadang-kadang kan umbat tarawih berniat ya, nah pas kada sembahyang tarawih pas kalupanan salajur sampai ke subuh. Nah jadi letakkan niat itu ba'dal maghrib. Ba'dal artinya setelah berbuka langsung niat, jadi nyaman kada kelupanan lagi gitu. Jadi harus niat itu di malam hari, ba'dal maghrib dan sebelum subuh. Apa perbedaan antara zakat mal dan zakat fitrah? Zakat mal, zakat yang diambil dari harta. Zakat fitrah, zakat yang diambil dari awak, artinya hitungan awak. Kalau mal hitungan hartanya, makanya zakat mal itu ada nisab. Kalau awak pokoknya setiap awak bayar, itu setiap awak bayar zakat fitrah, baik inya itu ganal halus laki-laki bini-bini, kecuali yang tidak mampu kan persyaratannya dia punya makanan di rumah lebih untuk sehari besok, sehari semalam ada lebihnya, maka dia zakat fitrah. Nah itu bedanya. Ini kan ditanyakan bedanya. Kalau harta itu perdagangan, perumahan, emas perak dan lain-lain. Bolehkah mencicipi makanan aja gasan tahu rasa manis asam asin? Boleh, kata ulama makruh, tapi boleh, yang penting jangan ditelan. Kalau ditelan itu haram, berarti kan batal puasanya. Boleh mencicipi makanan untuk tahu rasanya saja. Biasanya ini bebinian nih, karena bebinian itu luar biasa, dia bagi-bagi berkah. Makanan kita yang laki-laki semuanya berkah mereka, karena sebelum disuguhkan pasti dirasainya dulu lah culitnya. Diculit mereka. Kenapa jadi dinamakan Ramadan? Apakah ada sejarahnya? Sebelum Islam datang atau sebelum disyariatkannya puasa itu namanya memang sudah Ramadan, karena di sana di zaman itu setiap bulan itu panas. Ramadan itu artinya panas karena bulan itu bulan yang suhunya panas, sehingga dinamakan Ramadan, artinya yang panas. Bolehkah makan sahur limbah bunyi imsak karena melandau? Boleh, asal belum adzan subuh. Kalau sudah adzan subuh tidak boleh lagi. Nah itu, jadi imsak itu artinya menahan diri supaya jangan kelewatan sahurnya 10 menit sebelum adzan subuh. Terbitnya fajar itu adalah adzan subuh, kecuali nang adzan ini melandau juga. Nah yang bahaya, nah, sekalinya adzannya itu harus 5:30. Nah ini yang berat, ini berat. Jadi makanya orang yang tukang adzan itu harus on time, harus betul-betul tahu waktu, jangan sampai, karena itu menjadi rujukan orang, terutama subuh dan maghrib. Karena untuk orang puasa buka puasa, untuk orang puasa sahurnya itu nah jangan sampai kena adzan subuh. Para salafus soleh
biasanya mereka membayar gaji petugas masjid itu dengan akad gawian yang zahir. Jadi bukan dengan menjadi imam, bukan dengan mengumandangkan adzan, tapi akadnya kami bayar engkau untuk membersihkan, menyusun Quran, naik ke menara dan lain sebagainya. Pokoknya gawian-gawian yang zahir. Kalau gawian-gawian yang di dalamnya ada nilai ibadah, mereka tidak dijadikan alat atau akad untuk mendapatkan uang tadi, untuk mendapatkan upah. Nah, itu diantara kebiasaan para salafus saleh. Apakah boleh bersiwak dan pakai minyak wangi di saat puasa? Bersiwak sebelum tengah hari boleh. Setelah tengah hari sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan tidak. Cuma ba'dal asar para salafus saleh tidak mau. Minyak wangi boleh kapan saja. Minyak wangi boleh kapan saja. Bagaimana hukumnya orang yang meninggal namun memiliki hutang puasa Ramadan? Maka ada sebahagian ulama mengatakan boleh dikodokkan oleh ahli warisnya, sebahagian lagi mengatakan tidak, akan tetapi dibayarkan kafaroh. Tapi itu menurut madhab yang lain boleh membayar kafaroh, yaitu berupa satu harinya 1 liter beras. Jika kita di sini yaitu 1 mud ya, 1 liter beras ya, tinggal dihitung berapa jumlah harinya, kemudian diberikan kepada fuqara wal masakin. Mana yang lebih bujur, sholat tarawih 8 rakaat atau 20 rakaat? Dua-duanya bujur. 8 rakaat ada riwayat, 20 rakaat juga ada riwayat. Yang penting 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, karena disebutkan dalam kitab kita mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab Syafi'i itu harus 2 rakaat, 2 rakaat, itu saja ya. Jadi 8 rakaat ada riwayat, yang 20 rakaat juga ada riwayatnya. Pembahasannya lebih lanjut itu mungkin perlu waktu khusus dan kitab khusus. Umpat betakun, berbedakah pahalanya puasa orang kaya dan orang miskin? Beda. Yang miskin kalau dia sahurnya sedikit, kemudian buka puasanya sedikit, tambah lemes badannya, tambah uyuh, tambah banyak pahalanya. Sedangkan orang kaya sahurnya iwaknya 10 macam, kemudian waktu berbukanya juga 10 macam, otomatis dia lebih ringan, rumahnya ber-AC dan lain sebagainya, karena tapi panas, jadi pahalanya lebih sedikit. Kalau mau banyak pahala, jadilah orang miskin ya, karena pahalanya lebih banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nanti orang kaya punya hal lain yang tidak bisa dimiliki orang miskin, yaitu bagi-bagi duit. Pahalanya banyak, bagi-bagi duit. Nah, di situ pahalanya pulangnya lebih. Tapi orang miskin juga punya sesuatu yang tidak dipunyai orang kaya. Apa itu? Sabar. Sabar melihat orang sugih, sabar melihat orang yang ini pahalanya besar. As-sabru nisful iman. Sabar itu separuhnya iman. Semua ada kelebihan masing-masing. Kalau kita tilik akan kelebihannya, karena ini semua adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu jadi orang kaya, sabar jadi orang kaya. Kalau kamu jadi orang miskin, syukur jadi orang miskin. Terbalikkah? Enggak, yang benar sebenarnya seperti ini. Jadi bukan terbalik, sebenarnya ini yang benar. Yang benar kalau jadi orang kaya sabar. Sabar apa? Sabar melayani masyarakat, sabar diutang orang, sabar dimintai sumbangan, sabar dimintai bantuan dan lain sebagainya. Yang miskin tidak dapat itu, bersyukur dia. Kadang ngalih aku jarang banyak aku uyuh guring ya, kalau bilanya ada nang dimakan-makan, bilanya kan ada sabar. Nah, sabar juga akhirnya dan lain sebagainya ya. Itu adalah bagian daripada ibadah puasa. Mari kita tutup dengan baca Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minkum.